Halo Bapak Ibu dan saudara semua, jumpa lagi dalam video saya kali ini. Terimalah salam pembuka dari saya, Sotihontu Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, Wita Tungkien. Sebelum dimulai, izinkan saya membacakan sebuah pantun untuk kita semua. Pulau Bali, Pulau Dewata. Jangan lupa pakai kacamata di Pantai Kuta. Jumpa lagi kawan semua, saatnya kita untuk belajar bersama-sama. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu hal yang sangat penting dan menarik buat kita ketahui bersama. Saya akan share dulu materi saya. Ya. Jadi, pada kesempatan ini saya akan membahas yaitu analisis kebijakan pendidikan tentang program Merdeka Belajar, penggantian USBN dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah sejak tahun 2020. Bersama saya, Pandita Mida Singgito Ajityo, Sarjana Ekonomi Akuntansi. Saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan di program studi Magister S2 Pendidikan Keagamaan Buddha, Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda di Jakarta. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa kebijakan Merdeka Belajar merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Ya kita lihat gambarnya, ini adalah Mas Menteri kita. Beliau senang dipanggil Mas Menteri. Jadi oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Republik Indonesia, Mas Nadiem Anwar Makarim menetapkan kebijakan Merdeka Belajar dengan 4 gebrakan pokok kebijakan pendidikan yang akan menjadi arah pembelajaran ke depan di Indonesia. 4 pokok kebijakan pendidikan tersebut meliputi yang pertama yaitu perubahan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Kemudian yang kedua perubahan ujian nasional atau UN. Yang ketiga yaitu penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dan yang keempat peraturan penerimaan peserta didik baru PPDB Zonasi. Ya, seperti kita lihat di slide. Itu adalah 4 dari gebrakan Menteri Mas Nadiem ini. Kemudian 4 program dari Merdeka Belajar yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim ini adalah tentang perubahan. Ya, ada beberapa perubahan. Yang pertama yaitu untuk penyelenggaraan USBN pada 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah saja. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif. Seperti misalkan portofolio,
dan penugasan, ya, bisa dengan tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya. Melalui hal itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswanya. Untuk anggaran USBN pun dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajarannya. Yang kedua yaitu untuk UN, perubahan pada untuk UN. Mas Nadiem menegaskan bahwa tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN, ujian nasional, untuk yang terakhir kalinya. Penyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemudian kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Jelas, ya. Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, kelas 8, atau kelas 11, sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajarannya. Hasil ujian ini tidak akan digunakan oleh basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk penyusunan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, Kemendikbud akan menyederhanakan dengan memangkas beberapa komponen dalam kebijakan baru tersebut. Guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. 3 komponen inti RPP itu terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif, sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. 1 halaman saja cukup. Ya. Dalam penerimaan yang keempat, yaitu peraturan penerimaan peserta didik baru PPDB zonasi. Dalam penerimaan peserta didik baru, Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, dan jalur perpindahan maksimal 5%. Sedangkan untuk jalur prestasi ditingkatkan menjadi 30%, lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasinya. Ujar Kemendikbud, Bapak Nadiem Makarim. Mas Nadiem juga berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan saat ini. Ya, kita lihat di slide bahwa 4 program pokok Kemendikbud Nadiem Makarim, Merdeka Belajar, inilah yang terus digemakan dan disosialisasikan ke seluruh sivitas akademisi agar nantinya dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik dan lebih unggul dalam persaingan global. Kita lihat kebijakan Merdeka Belajar tentang gonta-ganti jenis ujian sejak tahun 1965 hingga tahun 2021.
Jadi Mas Nadiem ini menyampaikan bahwa ini yang Indonesia butuhkan di masa depan, dan mohon maaf dunia tidak membutuhkan anak-anak yang jago menghafal. Ya, kalau kita lihat pada slide, yaitu pada tahun 1972 sampai 79 itu pelaksanaannya adalah ujian sekolah. Kemudian tahun 80 sampai tahun 2002 itu dirubah menjadi evaluasi belajar tahap akhir. Jadi atau disingkat dengan EBTA. Ya. Mungkin beberapa dari kita pernah mengalami dan pernah juga mengikuti EBTA itu. Tahun 2003 sampai tahun 2007 itu diganti menjadi ujian akhir sekolah. Kemudian 2008 sampai 2010 itu diganti lagi menjadi ujian akhir sekolah berstandar nasional atau USBN. Ya. Kemudian 2011 sampai 2020 itu UN, ujian nasional. Nah, jadi ke depannya kita lihat banyak perubahan-perubahan, dan 2021 itu dirubah lagi menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, inilah yang terjadi sejak tahun 1965 hingga tahun 2021, di mana banyak setiap pergantian menteri dan setiap pergantian kebijakan itu selalu berubah-ubah. Hanya ke depannya dari Mas Nadiem ini menyampaikan bahwa Indonesia dunia tidak membutuhkan anak-anak yang jago menghafal, tapi akan dilihat dari kompetensinya. Baik, kita lanjut. Jadi konsep baru dari USBN versi Merdeka Belajar Mendikbud Mas Nadiem Anwar Makarim ini, yaitu mengubah mekanisme, bentuk, dan format penilaian dari ujian sekolah berstandar nasional mulai tahun 2020. Ya. Kita lihat berdasarkan pada tahun 2020 USBN akan diganti sistemnya, dikembalikan ke esensi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, yakni diberikan kepada setiap sekolah untuk menyelenggarakan ujian kelulusannya sendiri. Ya. Jadi kalau kita mengacu pada Undang-Undang Sisdiknas tahun nomor 20 tahun 2003, itu pada pasal 58 ayat 1, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Evaluasi hasil belajar dilakukan oleh guru, bukan oleh negara. Kemudian pasal 58 ayat 2, evaluasi peserta didik satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Evaluasinya untuk mengukur pencapaian standar nasional pendidikan yang merupakan akuntabilitas pemerintah, bukan siswa. Kemudian pasal 61 ayat 2, ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Ya, ini untuk memperkuat pasal 58 ayat 1 di atas, bahwa ujian kelulusan dilakukan oleh satuan pendidikan. Jadi bukan lagi oleh negara. Kemudian ya, berdasarkan rilis resmi dari Kemendikbud,
Berikut perbedaan USBN versi lama dan kebijakan dan versi kebijakan Merdeka Belajar. Ya. Ujian sekolah berstandar nasional atau USBN, konsep sebelumnya itu yang pertama adalah semangat Undang-Undang Fisiknas adalah memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan. Namun USBN membatasi penerapan ini. Yang kedua, kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi. Perlu asesmen yang lebih holistik untuk mengukur kompetensi anak. Nah, data dan fakta soal penghapusan USBN itu bisa kita lihat di slide. Yang pertama yaitu mulai tahun 2020, ujian sekolah berstandar nasional USBN sudah tidak ada lagi. Yang kedua, Kemendikbud menggantinya dengan ujian sekolah biasa sebagai tes kelulusan. Kemudian yang ketiga, yaitu penilaian USBN diserahkan ke masing-masing sekolah sebagai bentuk kemerdekaan atau otonom di sekolah itu sendiri. Yang keempat, melalui Permendikbud nomor 42 tahun 2019, ujian kelulusan sepenuhnya diselenggarakan oleh sekolah. Jadi bentuk ujian sekolah bisa berupa satu, portofolio, yang kedua penugasan, yang ketiga bisa tes tertulis, yang keempat bentuk kegiatan lain yang ditetapkan oleh sekolah. Nah, jadi ada ada 4 yang bisa disampaikan, yang dilakukan bentuk ujian oleh sekolah. Kemudian ujian sekolah berstandar nasional. Ujian sekolah berstandar nasional USBN, konsep dari Merdeka Belajar itu pada tahun 2020 USBN akan diganti dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Kemudian yang kedua yaitu ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan, tugas kelompok, karya tulis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Kemudian yang keempat, anggaran USBN dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima, melalui Permendikbud nomor 42 tahun 2019, ujian kelulusan sepenuhnya diselenggarakan oleh sekolah. Ya, jadi kita bisa lihat ada situasi saat ini, kemudian arahan kebijakan barunya. Baik, Merdeka Belajar, dilansir dari halaman resmi Kemendikbud, berikut adalah 6 fakta terkait USBN tahun 2020. Yang pertama, alasan pemerintah mengganti USBN dikembalikan pada esensinya, yaitu asesmen hingga asesmen akhir jenjang dilakukan guru dan sekolah. Kelulusan siswa pada akhir jenjang memang merupakan wewenang sekolah yang didasarkan pada penilaian oleh guru. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Fisiknas dan juga prinsip pendidikan bahwa yang paling memahami siswa adalah guru. Selain itu, asesmen akhir jenjang oleh sekolah memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif, tidak hanya didasarkan pada tes tertulis pada akhir tahun. Hal ini juga mendorong sekolah mengintensifkan dan memperluas perlibatan guru dalam semua tingkat dalam proses asesmen. Yang kedua, pengganti USBN. Gantinya adalah ujian yang dikelola tiap-tiap sekolah. Ujian tersebut dapat dilakukan dalam beragam bentuk asesmen sesuai dengan kompetensi yang diukur. Dari sisi bentuk ujian,
guru boleh dan diharapkan menggunakan beragam bentuk asesmen. Hal ini bisa berupa tes tertulis seperti saat ini, namun guru juga disarankan menggunakan asesmen dalam bentuk lain, seperti penugasan, portofolio siswa, dan proyek kolaboratif. Dari sisi waktu pelaksanaan, asesmen yang menjadi bagian dari ujian ini tidak selalu harus dilakukan di penghujung tahun ajaran, sebagaimana ujian konvensional selama ini. Misalnya, nilai ujian akhir jenjang bisa didasarkan pada penilaian portofolio dan penugasan yang dilakukan sejak semester ganjil. Kedua, perubahan ini memungkinkan kompetensi siswa dinilai secara lebih komprehensif. Perubahan ini juga memungkinkan penilaian yang lebih terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Yang ketiga, konsekuensi perubahan USBN bagi siswa, tekanan psikologis bagi siswa yang tentunya akan berkurang karena asesmen dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Tidak hanya pada waktu spesifik di akhir tahun ajaran seperti praktek selama ini. Siswa bisa memiliki lebih banyak kesempatan dan melalui lebih banyak cara untuk menunjukkan kompetensinya. Yang keempat, konsekuensi perubahan USBN pada guru dan sekolah. Guru menjadi lebih merdeka dalam mengajar dan melakukan asesmen siswa. Guru dapat melakukan asesmen yang lebih sesuai untuk kebutuhan siswa dan situasi kelas atau sekolahnya. Hal ini juga mendorong guru untuk terus mengembangkan kompetensi profesionalnya, terutama terkait asesmen siswa. Dengan perubahan kebijakan ini, sekolah perlu mendukung praktek asesmen yang baik, yakni asesmen yang berdampak positif pada proses dan hasil belajar siswa. Hal ini bisa dilakukan dengan memfasilitasi guru untuk berkolaborasi mengenai strategi asesmen yang tepat bagi siswa dan kondisi sekolah masing-masing. Yang kelima, yaitu jika guru kurang siap melakukan USBN. Sebelumnya, USBN memposisikan sebagian besar guru sebagai penerima dan pengguna tes yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dan musyawarah guru mata pelajaran di bawah koordinasi Dinas Pendidikan daerah. Semua siswa dan semua sekolah dalam satu daerah terkait untuk menggunakan bentuk ujian yang sama. Hal ini menghambat kemerdekaan guru belajar melakukan asesmen. Dengan mengembalikan kewenangan penilaian akhir jenjang pada sekolah, guru didorong mulai dan secara terus-menerus mengembangkan kapasitas profesionalnya terkait asesmen. Selain itu, membuat soal tes tertulis yang bermutu memang tidak mudah. Kabar baiknya, penilaian akhir jenjang tidak harus mengandalkan tes tertulis. Guru bisa menggunakan beragam bentuk asesmen sesuai dengan kompetensi yang diukur, termasuk bentuk asesmen yang lebih dikenal masing-masing guru. Yang keenam, yaitu peran Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan tidak lagi mengkoordinasi atau memfasilitasi penyelenggaraan ujian yang seragam. Peran dinas diharapkan bergeser ke arah pengembangan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan mutu pembelajaran. Oke. Ya, demikian penjelasan dan bahasan saya mengenai analisis kebijakan pendidikan tentang program Merdeka Belajar, khususnya penggantian USBN dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah sejak tahun 2020. Mari kita belajar bersama agar kita bisa menjadi lebih pintar. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya dengan konten yang berbeda dan lebih menarik buat kita semua. Terimalah salam penutup dari saya, Sopi Hontu, Namo Buddhaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om, Santi, 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 Om.
Salam kebajikan Wita Tungkien. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian, sekian, dan terima kasih.